wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel kami Bahasa Indonesia 2021. Nah, di dalam video ini saya diberikan tugas oleh dosen pengampu mata kuliah TIK Ibu Asma Amir SPD MPD. Nah, adapun tugas yang diberikan yaitu mempresentasikan atau memaparkan materi tentang perkembangan TIK di Indonesia. Nah, sebelum melanjutkan video ini, alangkah baiknya kalian tekan tombol like, subscribe, dan share. Oh, jangan lupa kalian tekan tombol loncengnya juga ya. Terima kasih. Baik, langsung saja saya mencari dokumen saya dalam bentuk PowerPoint. Nah, di dalam PowerPoint ini saya menggunakan PowerPoint 2019. Langsung saja, sebelumnya perkenalkan, nama saya Satriani dengan NIM 21690100340. Saya dari kampus Universitas Muhammadiyah Bone, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Prodi Bahasa Indonesia dari ruangan 2. Adapun yang saya jelaskan di sini yaitu latar belakang rumusan masalah. Di dalam rumusan masalah ini terdiri dari 5 poin. Yang pertama yaitu pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, perkembangan TIK di Indonesia. Yang ketiga, perkembangan TIK di dunia pendidikan. 4, dampak positif dan negatif perkembangan TIK. Dan yang kelima, peran dan manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Adapun dan yang terakhir saya akan jelaskan yaitu kesimpulan. Adapun yang pertama saya jelaskan yaitu mengenai latar belakangnya terlebih dahulu. Di dalam latar belakang ini, teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengelola data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, dan menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, pemerintah, dan merupakan informasi strategis untuk pengambilan keputusan. Teknologi ini menggunakan seperangkat komputer untuk mengelola data, sistem jaringan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lain sesuai dengan kebutuhan, dan teknologi telekomunikasi digunakan agar data dapat disebar dan diakses secara global. Adapun rumusan masalahnya yaitu apa yang dimaksud dengan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, bagaimana perkembangan TIK di Indonesia. Yang ketiga, bagaimana perkembangan TIK di bidang pendidikan. Yang keempat, apa saja dampak positif dan negatif perkembangan TIK. Dan yang terakhir, bagaimana peran dan manfaat perkembangan TIK di kehidupan sehari-hari. Yang saya jelaskan pertama dalam rumusan masalah ini yaitu pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi mencakupi dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi mencakupi segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi mencakupi hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke perangkat yang lainnya. Maka teknologi informasi dan komunikasi adalah satu kesatuan yang tidak terpisah, yang mengandung pengertian luas tentang segala kegiatan yang berkaitan dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan transfer atau baik. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan TIK di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK di Indonesia telah ada sejak masa pra-aksara. Lukisan gua di Sulawesi berumuran 44.000 tahun menjadi bukti masa perkembangan informasi dan komunikasi Indonesia pada masa pra-aksara. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi banyak mendapat pengaruh dan kebudayaan India. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi masyarakat Indonesia kuno banyak menggunakan media alamiah seperti batu, prasasti, daun lontar, dan kulit hewan. Dalam aspek bahasa dan aksara, masyarakat kuno Indonesia menggunakan bahasa Sanskerta dari huruf Pallawa sebagai alat komunikasi verbal dan tertulis. Nah,
Kita lanjut ke rumusan masalah kedua. Rumusan masalah kedua di sini menjelaskan tentang perkembangan TIK di dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan, kehadiran teknologi informasi merupakan hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi dan merupakan penunjang utama dalam pengembangan dunia pendidikan yang semakin hari semakin kompleks. Sehingga perlu adanya media handal mampu memberikan inovasi yang menjadi solusi dari semua persoalan yang ada. Teknologi komputer baru diperkenalkan di Indonesia dalam kurun antara tahun waktu 1970 sampai 1720-an. Universitas Indonesia termasuk salah satu perguruan tinggi pertama yang menjadi salah satu tempat pengenalan komputer di Indonesia. Dari sinilah teknologi komputer mulai disebarluaskan di Indonesia. Semua komunitas akademis, perguruan tinggi, dan industri Indonesia pernah mendapat pengenalan teknologi komputer dari UI atau Universitas Indonesia. Materi keempat dalam rumusan masalah ini yaitu dampak positif dan negatif perkembangan TIK di Indonesia. Dampak positif dan negatif perkembangan TIK di Indonesia. Yang pertama saya jelaskan di sini dampak positifnya terlebih dahulu. Yang terdiri dari bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang transformasi, bidang jasa, bidang bisnis, dan bidang perbankan. Bidang pendidikan, dengan adanya perkembangan TIK dalam bidang pendidikan, maka pada saat ini sudah dimungkinkan untuk diadakan belajar jarak jauh dengan menggunakan media internet untuk menghubungkan antara mahasiswa atau siswa dengan gurunya, melihat nilai mahasiswa secara online, dan sebagainya. Dalam semua ini, seluruh dapat dilakukan faktor utama dalam distance learning. Yang kedua yaitu bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan, salah satu penerapannya TIK pada manajemen rekam medis menggunakan kartu pintar. Hanya dengan memasukkan data pada kartu itu, tenaga medis atau yang berkepentingan bisa memperoleh riwayat penyakit pasien dan penanganannya. Yang ketiga yaitu bidang transformasi. Penggunaan TIK pada bidang transformasi, misalnya di pesawat terbang. Pada pesawat terbang terdapat fitur pilot otomatis yang dikendalikan dengan program komputer. Yang keempat, bidang jasa. Pengiriman jasa saat ini semakin maju. Jika dahulu mengirim paket tidak tahu kapan akan sampai, sekarang paket yang dikirim dapat dilacak posisinya secara real time. Butuhkan TIK dalam penerapannya. Yang kelima yaitu bidang bisnis. Dalam bidang bisnis, penggunaan TIK diterapkan dalam perdagangan secara elektronik. Fitur ini memerlukan jaringan komunikasi internet untuk memudahkan dua atau banyak pihak untuk melakukan transaksi tanpa harus bertemu langsung secara fisik. Yang keenam yaitu bidang perbankan. Salah satu kemajuan TIK dalam perbankan adalah fitur internet banking. Kini nasabah bisa dengan mudah melakukan berbagai transaksi perbankan hanya dengan membuka situs dari bank. Nah, adapun dampak negatifnya yaitu kejahatan siber, pornografi atau perjudian, pelanggaran hak cipta, penyebaran malware, terciptanya antisosial, dan komunikasi keluarga menjadi kurang. Rumusan masalah yang terakhir di sini yaitu peran dan manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Adapun peran dan manfaatnya, yang pertama, TIK meningkatkan kemudahan dalam komunikasi. Yang kedua, TIK menghemat biaya. Yang ketiga, TIK mendorong pemikiran strategis. Yang keempat, TIK menghilangkan hambatan budaya. Yang kelima, TIK melindungi informasi dan data. Teknologi informasi dan komunikasi adalah suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang mengandung pengertian luas segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan dan transfer atau pemindahan informasi. Perkembangan teknologi dan informasi ada di komunikasi masyarakat Indonesia banyak menggunakan media alamiah seperti batu prasasti, daun lontar, dan kulit hewan. Dalam aspek bahasa dan aksara, masyarakat kuno Indonesia menggunakan bahasa Sanskerta
dan huruf Pallawa sebagai alat komunikasi verbal dan tertulis. Demikian materi yang saya paparkan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan terima kasih buat teman-teman nonton video saya sampai akhir. Saya mengucapkan banyak terima kasih juga kepada teman-teman yang like, share, komen video saya. Dan jangan lupa yang belum like, silahkan di like, komen, subscribe karena itu gratis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.